Sebuah tulisan Dharma Suryabumi, renungan dan kesan. Sebagai seorang biku, saya sering merasakan kesan yang tidak menentu bila mendengar seorang biku menasihati umatnya, segera putuskan, tanpa menunda-nunda lagi, setiap pikiran buruk yang muncul pada saat itu juga ketika muncul. Seorang sahabat seperjalanan, biku, menyimpulkan, semua hal kehidupan hanyalah pikiran, maka janganlah berpikir atau berpikirlah sekehendak hati. Bukankah pikiran itu maya? Kehidupan yang digerakkan oleh pikiran ini bersifat maya, penuh suka dan duka, tidak kekal dan karenanya disebut maya, samsara tanpa akhir. Dalam Buddha Dhamma, dibedakan pikiran duniawi dan pikiran luhur. Jadi, betapa sulitnya saya sebagai seorang biku yang di satu pihak berusaha melepaskan pemikiran duniawi, tetapi di lain pihak bertugas membina umat, dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua, yang penuh dengan aneka variasi problem kehidupan yang berlandaskan pemikiran duniawi. Orang lain mengatakan bahwa setiap pemikiran mengaktifkan jutaan sel otak, membentuk hormon dan menggetarkan syaraf untuk bereaksi baik positif maupun negatif guna menyangga apa yang dipikirkan untuk direalisasikan dengan menanggung segala konsekuensi suka dukanya. Jelas bahwa dasar agama adalah sila yang baik, karena menyadari bahwa setiap manusia dalam berpikir dan menjalani kehidupannya dikuasai dorongan negatif dan positif dan berpotensi untuk melakukan keduanya, maka saya pribadi berpendapat bahwa hendaknya setiap umat berusaha mendayagunakan pengertian dan pengalamannya akan hakikat manusia dan hakikat kehidupan untuk mengarahkan sesama umat dan dirinya sendiri ke jalan lurus, setidaknya ke hal yang positif, sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Hindarkan kejahatan, pupuklah kebaikan, dan bersihkan pikiran. Melalui latihan penuh kesadaran dan penuh perhatian, berkembang pengertian yang akan membawa kita lurus ke jalan tengah, dengan diri sendiri dan semua hal yang ada di sekitar kita sebagai objeknya. Dengan diri sendiri sebagai objek, maka yang terpampang di kesadaran dan perhatian adalah cetasika. Bila kesadaran dan perhatian menurun, kita terbawa ke cetasika, dan terjadilah pemikiran duniawi, pikiran duniawi. Sebaliknya, bila penuh dengan kesadaran dan perhatian, tidak terikat objek, netral, dan dapat melihat hal objek dengan jelas, akan timbul pengertian bahwa 1. Pemikiran duniawi akan membawa kehidupan ke arah kondisi sebab akibat yang tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Juga semua ini tidak kekal. 2. Ada kesadaran. Pada saat-saat kesadaran menurun, manusia cenderung meniru ciri-ciri khusus dari manusia lainnya, baik yang positif maupun yang negatif. Menyadari hal ini timbul rasa duka. Betapa tidak, ternyata sifat suatu pribadi itu menjalar seperti api yang berpindah dari jerami yang menyala ke jerami lainnya. Tidak ada pribadi yang kekal. 3. Usaha melatih penuh kesadaran dan penuh perhatian menjadikan cetasika dan cita tersadari timbul lenyap, baik mengenai diri sendiri maupun terhadap kesan-kesan objek di luar diri. Seseorang berpesan, berjuanglah, jangan sampai terikat. Berhasil atau gagal ditentukan dalam waktu yang singkat, yaitu dari saat ke saat. Dan bahwa latihan yang terus-menerus akan menghasilkan penuh perhatian dan penuh kesadaran yang bulat, di mana cita dan cetasika akan berhenti meski mungkin hanya sesaat. Pada saat itu, penuh kesadaran dan penuh perhatian
berhubungan secara nyata dan secara langsung dengan objek tanpa bayangan suatu pribadi. Maka seorang biku yang menggunakan jubah tambalan atau jubah dhamma yang telah mempunyai pengertian dan tidak terikat oleh pemikiran duniawi harus membantu umat ke jalan yang luhur. Dan dalam pelaksanaannya harus bertahap dan sederhana, dengan langkah yang ringan tanpa beban. Dan bahwa berlatih meditasi harus terus-menerus setiap hari dan usahakan agar bisa duduk tenang, penuh perhatian dan penuh kesadaran dengan jangka waktu yang terus diperpanjang secara bertahap. Bila dalam masa berlatih selama 30 menit bisa merasakan tenang 1 atau 2 menit saja, itu sudah merupakan berkah. Yang penting, berlatihlah secara tetap dan tidak mengejar suatu hasil, karena hal itu akan menjadi beban tersendiri. Perlu banyak membaca buku Dhamma dan sering merenungkannya. Bagi umat awam, kata meditasi dan ajuran untuk melaksanakannya merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam perjalanan hidup ini. Banyak segi dari uraian mengenai meditasi. Beberapa hal yang terkesan antara lain, tumbuhkan dan kembangkan perhatian dan kesadaran, baik atas diri sendiri maupun atas hal yang berlangsung di sekitar kita, karena perhatian dan kesadaran akan menghasilkan pengertian seiring dengan latihan yang dilakukan. Putuskan atau potong setiap pikiran yang timbul. Hal ini dilakukan berdasarkan perhatian dan kesadaran yang kuat, sehingga pikiran dapat ditekan sementara, sehingga terjadi kekosongan yang tidak kosong, atau istirahat. Seolah-olah pikiran tidak ada, yang sesungguhnya ditekan. Dan yang terakhir, kosongkan batin. Bila kita berlatih meditasi dengan perhatian dan kesadaran yang tidak terlalu kuat, juga tidak terlalu lemah, maka isi batin dalam bentuk bentukan-bentukan batin akan muncul karena tidak ditekan. Apabila perhatian dan kesadaran tidak melekat, tidak terpengaruh oleh, tidak bereaksi terhadap, dan tidak terbawa oleh bentukan-bentukan batin, maka pada saatnya bentukan-bentukan batin akan lenyap dengan sendirinya, atau pengosongan. Usaha agar perhatian dan kesadaran tidak melekat pada, tidak terpengaruh oleh, tidak bereaksi terhadap, dan tidak terbawa oleh bentukan-bentukan batin, hingga tercapai ketenangan dan keseimbangan, merupakan suatu perjuangan dalam usaha melaksanakan meditasi, yang mungkin berarti jalan untuk mengenal diri sendiri, menaklukkan diri sendiri, dan mulai mengenal arti kehidupan. Atau bebas memandang bentukan-bentukan batin dalam diri sendiri dan segala hal yang berlangsung di sekitar kita, bebas dari pandangan salah tentang suatu pribadi yang terpisah dari kehidupan. Apabila dalam berlatih menjaga kesadaran dan perhatian, orang tidak terbawa oleh, tidak terikat pada, tidak terpengaruh oleh, tidak bereaksi terhadap, tidak menekan atau memutus bentukan-bentukan batin karena merasa takut dan atau jemu, maka dalam keadaan keseimbangan ini terjadilah pengosongan batin. Jadi, bentukan-bentukan batin bukanlah suatu pribadi yang utuh. Saya sering menekankan atau mengajarkan agar dalam latihan meditasi tidak cepat menerima akan hal yang terjadi, melainkan terlebih dahulu merenungkan dan memeriksa keadaan jasmani. Apakah tidak sedang sakit, atau lesu, atau lemah, dan seterusnya. Karena kondisi semacam ini dapat menghasilkan hal yang tidak benar. Misalnya, dalam keadaan tenang, bisa saja bentukan-bentukan batin muncul secara halus yang sepertinya mengisyaratkan kebutuhan jasmani. Tetapi setelah dianalisa, didapati bahwa keadaan jasmani tidak memerlukan sesuatu seperti yang diisyaratkan oleh bentukan-bentukan batin. Setelah menyadari hal ini, keadaan kembali tenang
dan selanjutnya tersadari muncul lenyapnya bentukan-bentukan batin yang halus dan semakin halus. Tetapi apabila keinginan menyambut begitu saja bentukan-bentukan batin yang halus ini, maka bentukan-bentukan batin akan bertambah kuat dan kasar.